bangherza.com, mengupas dan mencari solusi masalah lingkungan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Ngobras. Hari ini kita ketemu kembali untuk ngobrol bareng dan ngobrol santai. Isu yang mau kita bahas hari ini mungkin sesuatu yang umum, bicara tentang lingkungan. Dan kita sudah mengundang salah seorang aktivis lingkungan, Direktur Eksekutif Walhi Lampung. Ini Bung Irfan. Selamat siang Bung Irfan. Siang Bang Herja. Selamat siang. Sehat ya? Alhamdulillah Bang, sehat. Alhamdulillah. Mungkin pertama terima kasih sudah mau berkenan hadir di podcast kita ya. Ya, saya juga senang lah diundang Bang Herja gitu ya, bisa silaturahmi lagi gitu ya. Karena udah lama juga nggak ketemu sama Bang Herja. Kangen ya? Kangen. Kesini sekasa pulang ke rumah sendiri gitu Oh kan. gitu ya. Ya mudah-mudahan sih obrolan-obrolan kita ini juga nanti bisa mengundang partisipasi teman-teman. Karena Ngobras kita live di Facebook Herja Yulianto. Buat teman-teman yang saat ini bergabung di Facebook Herja Yulianto, mungkin kita tunggu partisipasinya. Kalau mau kangen-kangen sama Direktur Walhi yang susah ditemuin ya. Waduh, enggak Bang, ampun Bang. Susah dicari gitu. Oke Bung Irfan, kita kalau dengar kata-kata Walhi itu pasti urusannya bicara tentang lingkungan terus ya. Nah mungkin Bung Irfan kesempatan ini bisa share juga nih kegiatan Walhi Lampung sekarang lagi ngapain aja nih terkait dengan isu-isu lingkungan di Lampung. Ya, saat ini kita sedang konsen ke beberapa tujuan utama ya, sebagaimana mandat organisasi yang tertuang di dalam hasil PDLH 2019 dan hasil rapat kerja. Pertama terkait dengan mendorong pengakuan negara, pengakuan dan perlindungan negara atas wilayah kelola rakyat yang lokasinya di kawasan hutan konservasi Tahu Rawan Abdurrahman ke Distrik 19 Gunung Betung. Dan di sisi lain kita juga masih konsen untuk mengadvokasi beberapa kasus-kasus lingkungan hidup seperti yang terjadi di Kabupaten Lampung Selatan terkait dengan penebangan ekosistem mangrove, yang terjadi di Kabupaten Purworejo terkait dengan tambang pasir, dan juga saat ini secara kebijakan kita sedang mempertanyakan apa urgensi DPRD Provinsi Lampung melakukan revisi terhadap Perda 1 2018 tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Lampung. Jadi kayaknya udah kayak antimo ya. Darat, udara, laut, udara semua diurusin ya. Insya Allah lah. Iyalah, mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Walhi itu juga sebagai upaya ya untuk mencari pengelolaan lingkungan yang lestari gitu. Nah kalau teman-teman di Walhi sendiri sebenarnya concernnya ketika bicara tentang isu mungkin ada pencemaran, kerusakan hutan, sampai ada skala prioritas nggak sebenarnya dalam penanganan advokasi? Iya, kita ada SOP tersendiri ya terkait dengan ada namanya SOP advokasi kasus dan emergency response. Jadi mana kasus-kasus yang kita prioritaskan kita advokasi dengan jangka waktu cepat atau emergency response, mana yang memang harus sesuai dengan prosedur gitu ya. Kan tidak mungkin ketika terjadi konflik sampai dengan adanya korban jiwa yang berjatuhan kita harus menunggu laporan dari masyarakat dulu baru kita melakukan respon gitu. Nah hal-hal seperti itu biasanya kita lakukan secara emergency response atau respon cepat. Jadi memang teman-teman berkoordinasi terus di internal untuk melihat isu-isu. Iya, kita selalu koordinasi di internal, koordinasi dengan anggota Walhi, koordinasi juga dengan komunitas-komunitas yang selama ini bekerja bersama-sama dengan Walhi Lampung. Kalau khusus untuk keanggotaan Walhi sendiri sebenarnya ini perorangan atau organisasi atau gimana ya? Jadi Walhi ini organisasi yang berbentuk forum dan memiliki keanggotaan. Jadi keanggotaan di Walhi itu ada dua. Pertama dia ada anggota lembaga dan yang kedua ada anggota individu. Jadi anggota-anggota Walhi ini bukan semuanya perorangan, melainkan lebih dominan dia organisasi-organisasi pecinta alam, organisasi bantuan hukum, organisasi pemberdayaan masyarakat, kawan-kawan LSM, NGO itu menjadi anggota Walhi. Secara nasional, Walhi ada di 28 provinsi dan memiliki 498 organisasi anggota lembaga Walhi. Jadi
udah kekuatannya besar sebenarnya ya kalau Insya bicara Allah lah. tentang advokasi itu. Nah kalau terkait misalnya sedang melakukan advokasi satu isu seperti itu gitu, apakah Walhi bekerja di daerah ini bekerja sendiri atau sebenarnya ada support dari teman-teman jaringan di daerah lain atau di Jakarta sebagai advokasi? Iya, kalau untuk di Lampung kita selalu bekerja dan berkomunikasi dengan terutama kawan-kawan anggota dan kedua kawan-kawan NGO sektoral lainnya gitu ya. Dan karena Walhi ini memiliki kantor nasional di Jakarta, kita juga terkait dengan persoalan koordinasi dan komunikasi tentu tidak terlepas juga dengan kawan-kawan di eksekutif nasional yang ada di Jakarta. Gitu ya. Jadi artinya komunikasi mungkin saling sharing juga penanganan isu gitu kali. Ya jelas, seperti misalnya isu kasus-kasus atau problem yang terjadi di daerah-daerah perbatasan, pernah juga kita lakukan advokasi bersama dengan kawan-kawan, misal dengan eksekutif daerah Sumsel atau eksekutif daerah Bengkulu gitu kan, karena secara landscape, secara geografis itu berdekatan. Nah, kalau sekarang ini nih, kan Walhi udah sejak kapan Walhi di Lampung ini? Walhi Lampung itu cikal bakalnya sejak tahun 1991. Namun penetapan Walhi karena harus melalui agenda pertemuan daerah lingkungan hidup dan PDLH itu dilaksanakan pertama kali 15 Oktober 1996, yang mana pada saat itu direktur pertamanya Bang Biswarman, kawan Bang Herja kuliah kalau nggak salah kan. Iya, iya. Artinya memang Walhi secara keorganisasian sebenarnya punya pengalaman banyak ya ketika bicara penanganan isu-isu lingkungan. Insya Allah lah, pengalaman ke belakang selalu kita jadikan untuk pembelajaran saat ini dan ke depannya. Kalau sekarang nih, mungkin kalau teman-teman Walhi melihat isu-isu yang berkembang di Provinsi Lampung nih, ini kalau lihat dalam konteks kebijakan pembangunan itu ada impact-nya nggak terhadap pengelolaan daya dukung lahan dari lingkungan kita? Iya, sangat jelas Walhi memetakan bahwa apa kerusakan lingkungan yang terjadi dan upaya perbaikan lingkungan yang terjadi itu tidak terlepas dari political will atau niat baik dari kepala daerah atau pimpinan baik di level provinsi maupun di level kabupaten. Oleh sebab itu gambaran di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD itu menggambarkan apa yang akan dilakukan kepala daerah terhadap Provinsi Lampung untuk 5 tahun ke depan. Kalau peran dari teman-teman Walhi sendiri ketika mengkritisi dokumen-dokumen perencanaan seperti itu, apa tuh keterlibatan Walhi? Seperti apa? Iya, Walhi alhamdulillah juga selalu dilibatkan gitu ya di dalam forum-forum pengambilan kebijakan atau forum pengambilan keputusan baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat daerah, dan kita selalu memberikan masukan bagaimana juga pemerintah dalam kan kata-kata kepala daerah kita ini bermindsetnya economic oriented gitu kan. Kita selalu menyuarakan atau mendorong bagaimana pemerintah juga harus bisa menjalankan pembangunan berkelanjutan. Bagaimana juga keadilan atau pemerataan itu juga harus dirasakan oleh semua masyarakat Bandar Lampung. Bahkan saat ini kita Walhi secara nasional sedang mendorong adanya keadilan antar generasi. Sudah sejauh itu ya, Ya. bicara tentang bagaimana perspektif sosial itu bisa dirasakan dari apalagi anak-anak muda mungkin sampai orang dewasa gitu. Nah oke, kalau bicara tentang lingkungan secara umum ya, tadi kan disampaikan bahwa mungkin trennya karena ada kebijakan pembangunan itu pasti berimbas pada penurunan kualitas lingkungan gitu. Nah ini mungkin karena ada kaitan dengan kita mau cari pimpinan daerah nih ya. Ini kan banyak nih di setiap kabupaten mungkin nanti akan melakukan itu. Apa yang dilakukan oleh teman-teman Walhi untuk mengendorse bahwa pemimpin-pemimpin kita tuh harus berwawasan lingkungan? Ya, kita kan dari mulai pemilu 2014 sampai dengan pilkada sampai dengan saat ini, kita selalu menyuarakan bagaimana juga calon kepala daerah, calon wakil rakyat kita itu memiliki orientasi lingkungan. Nah, pertama-tama kita lihat bagaimana aktivitas dia selama berkampanye. Jadi perspektif lingkungannya itu dapat kita lihat dari hal yang paling mudah dan paling kecil, yaitu bagaimana dia meletakkan alat peraga kampanyenya. Apakah alat peraga kampanyenya dipaku di pohon atau tidak? Nah, itu indikator yang paling mudah dan
paling mudah dijumpai dan paling sering dijumpai itu kan banyak sekali ketika memasuki musim pemilu, musim pilkada itu setidaknya banner-banner, alat peraga kampanye itu banyak yang dipaku-paku di pohon. Itu kan merupakan suatu tindakan yang tidak memiliki perspektif lingkungan sama sekali kita lihat. Baru setelah itu kita lakukan semacam kita bedah visi misinya, kita tracking siapa calon-calon kepala daerah kita ini gitu. Dan hal itu saat ini sedang kita lakukan karena kita akan pilkada serentak di 8 kabupaten kota ya. Saat ini Walhi Lampung sedang melakukan profiling terhadap semua calon-calon kepala daerah. Kita sedang mengumpulkan informasi terkait dengan visi misi dan rekam jejak dari semua calon-calon kepala daerah tersebut. Kalau dilihat dari calon-calon kepala daerah yang ada sekarang nih, ini sebenarnya partai politiknya yang punya visi lingkungan atau memang secara personal ada orang-orang tertentu yang punya visi tentang lingkungan yang lebih baik gitu? Ya, tentu kita berharap calon kepala daerah dan partai politik ini memiliki perspektif lingkungan yang cukup kuat, karena selama ini kita lihat baik partai politik maupun calon kepala daerah itu menjadikan isu lingkungan hidup bukan menjadi prioritas utama dalam visi misi dan program kerja mereka, melainkan isu lingkungan hidup ini hanya dijadikan isu sampingan, hanya dijadikan isu pelengkap. Karena selama ini juga kita terlalu sering melihat calon-calon kepala daerah itu ya jualannya ketika kampanye itu hanya infrastruktur dan lain-lain, tidak sampai pada perspektif lingkungan hidup, sumber daya manusianya seperti apa akan dibangun gitu. Artinya teman-teman Walhi juga punya upaya untuk mengkontrol itu dan mulai memberikan masukan ke teman-teman di partai-partai politik atau? Iya, secara personal itu sudah beberapa kali kita lakukan komunikasi dengan baik itu kawan-kawan kita yang sudah bergabung di partai politik maupun dengan pelaksana pemilihan umum gitu ya. Karena kita juga cukup sering gitu diundang dan bertemu dengan baik itu kawan-kawan Bawaslu maupun kawan-kawan KPU. Ya, artinya tetap koordinasi secara eksternal pun dilakukan oleh teman-teman Walhi. Karena ini kan Walhi ini ya wahana lingkungan hidup Indonesia ya. Ini kalau udah dengar ini kayaknya orang mulai mikir-mikir juga nih, nggak sembarang juga nih berhadapan dengan Walhi gitu. Nah, ada nggak pola-pola yang dikembangkan oleh teman-teman Walhi secara persuasif untuk mulai memberikan semacam pemahaman terhadap orang-orang yang bakal jadi calon pemimpin daerah ini gitu? Apakah secara langsung tadi kan lewat partai politiknya atau lewat media massa teman-teman men-share bahwa ada hal-hal penting yang menjadi tujuan Walhi, bahwa pengelolaan lingkungan itu memang harus mengarah pada pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan lestari itu. Apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman Walhi selain lewat partai politik itu sendiri gitu? Iya, kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh kepala daerah yang jadi nantinya itu bisa kita intervensi pada saat penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Karena kan memang biasanya setiap 5 tahun sekali daerah-daerah itu menyusun RPJMD kan yang dijadikan landasan dalam membangun suatu daerah, yang dijadikan landasan untuk memimpin daerah. Maka di situ pintu-pintu masuk kita gitu untuk mendorong pemerintah kabupaten kota agar dapat juga mengakomodir itu isu lingkungan hidup menjadi bagian dari isu utama, bukan hanya sebagai isu pelengkap saja gitu kan. Ya hal ini kan bisa kita lihat juga sebetulnya selama ini secara politik anggaran juga seperti apa sih porsi anggaran untuk isu lingkungan hidup gitu kan. Tentu ketimpangannya akan sangat jauh timpang dengan isu infrastruktur dan lain-lain. Kalau dilihat dari skema perencanaan gitu ya, ini rata-rata kalau masing-masing kebijakan yang dibuat itu posisi keuangan untuk lingkungan kita tuh ada di urutan keberapa kalau skala prioritasnya? Kalau skala prioritas misal ada 1 sampai 100 mungkin ada di urutan 95 kali ya, 90 sampai 95 gitu. Artinya memang kayaknya nggak begitu pedulikan sekali ya ketika bicara sekali tentang lingkungan ya. Terutama anggaran untuk biaya-biaya pengawasan itu beberapa kali kita lihat ini untuk level provinsi ini sangat minim sekali gitu. Oke, Bung Irfan, sebenarnya saat kita bicara tentang lingkungan ini saya tuh selalu ingat bicara tentang demokrasi, lingkungan gitu ya. Itu menjadi isu-isu yang penting untuk selalu dikemukakan gitu.
Nah mungkin untuk meng-closing diskusi atau obrolan kita ini sebenarnya terkait dengan pengelolaan lingkungan di Lampung, tadi kita udah obrolin bahwa terjadi penurunan kualitas itu. Nah, saya mungkin ingin mendapatkan gambaran dari Bung Irfan juga nih terkait dengan kebijakan tata ruang yang ada gitu. Apakah sebenarnya yang sudah dibuat di dalam perencanaan kita di Lampung ini sudah cukup baik atau sebenarnya lingkungan kita masih dikorbankan terus gitu dengan kepentingan ekonomi yang lain? Iya, sebagian memang secara tata ruang, baik itu tata ruang darat maupun laut, ini sudah cukup baik gitu ya. Ya walaupun kalau kita mau berbicara efektivitas dan kemaksimalan ya masih minus juga nih kan. Tapi setidaknya sudah cukup baik. Namun ada satu catatan kita terkait dengan Perda Tata Ruang Provinsi Lampung yang baru ini, bahwa upaya ekspansi perkebunan skala besar di Provinsi Lampung ke depannya itu dapat dikembangkan di kabupaten kota mana saja di Provinsi Lampung gitu. Padahal di perda sebelumnya kalau kita berbicara ekspansi perkebunan skala besar itu hanya ada di kawasan Lampung bagian utara gitu kan. Dan di Perda Zonasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung juga Perda 1 2018 itu sudah cukup mengakomodir beberapa hal-hal kepentingan lingkungan hidup, kepentingan masyarakat pesisir, kepentingan nelayan gitu kan terkait dengan lingkungan hidup dan sumber-sumber penghidupan masyarakat pesisir. Namun hari ini Perda 1 2018 ini akan dilakukan revisi oleh DPRD. Ini sampai dengan saat ini kita belum melihat apa semangat dan urgensi DPRD melakukan revisi perda ini. Perda itu sendiri ya. Oke, terakhir mungkin nih Bung Irfan, harapannya apa nih terhadap calon-calon pemimpin kita? Karena ini nggak lama lagi ya, Desember mungkin kalau jadi ada pilkada serentak dan kita akan punya pemimpin-pemimpin baru, dan memang kayaknya kerja-kerja Walhi juga harus disupport dari bagaimana kita memilih atau punya pemimpin yang punya wawasan lingkungan yang kuat. Silakan, harapannya apa nih? Pertama saya sampaikan dulu bahwa Walhi menjadi bagian dari kelompok masyarakat sipil yang menolak pilkada serentak dilaksanakan di bulan Desember ini gitu kan. Terkait dengan pilkada itu akan dilaksanakan kapan, tentu pilkada itu akan menghasilkan kepala-kepala daerah di Provinsi Lampung. Ya, harapan kita kepala daerah ke depannya merupakan kepala daerah yang mempunyai perspektif lingkungan, perspektif kerakyatan, kepala daerah yang mudah dan sangat mau mendengar apa aspirasi dari masyarakatnya, bukan kepala daerah yang mudah pundung gitu kan, bukan kepala daerah yang mudah baper gitu kan. Harapan kita kepala daerah itu dia dapat menjadi seorang sosok yang anti kritik, yang penuh dengan demokrasi dan keberpihakan kepada rakyat kecil gitu kan. Tentu hal ini tujuan dari lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan ke depannya itu tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab kepala daerah. Oke, Bung Irfan, terima kasih banyak. Kita udah share tentang apa saja yang dilakukan oleh teman-teman Walhi dan juga bagaimana sebenarnya teman-teman Walhi punya perspektif yang sangat kuat ketika kita bicara tentang pemimpin daerah ini. Kita akan selalu doakan semoga perjuangan teman-teman di Walhi itu selalu diberikan kekuatan, dukungan dari banyak pihak, karena banyak masyarakat juga merindukan ya kondisi lingkungan yang baik, yang sehat. Tetapi memang karena tidak banyak lembaga yang concern untuk mengawal pengelolaan lingkungan yang lestari, itu juga akhirnya kadang-kadang memang semua sudah terjadi rusak, baru kita bicara tentang bagaimana melakukan recovery lingkungan itu sendiri gitu. Mudah-mudahan sih obrolan-obrolan kita ini akan bermanfaat dan buat teman-teman sobat ngobras juga bisa mengambil sebuah inspirasi ya. Jadi memang ketika bicara tentang lingkungan itu tidak menjadi tanggung jawab kelompok tertentu atau masyarakat atau organisasi tertentu saja, tapi ini juga jadi bagian yang harus menjadi concern masyarakat secara kolektif. Bung Irfan, terima kasih. Siap, Bang Harja. Mudah-mudahan kita nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi. Dan buat teman-teman, kami selalu mengingatkan di fase pandemi ini untuk tetap 3M. 3M apa aja tuh? Mencuci tangan, mencuci tangan, menjaga jarak,
Apalagi? Menggunakan masker, Menggunakan jangan masker. lupa. Jadi kita hari ini juga menggunakan masker bagian dari untuk mengikuti protokol kesehatan. Dan buat teman-teman Sobat Ngobras, kita juga berharap bahwa program ini dapat terus disupport dengan cara untuk meng-like dan men-share, terus juga bisa men-subscribe video yang sudah kita buat ini karena kita akan share di YouTube. Mudah-mudahan program ini akan terus berjalan dengan dukungan teman-teman. Jadi Ngobras itu ngobrol bareng sahabat. Jadi sahabat ini kalau sahabatnya banyak ya banyak pula kita ngobrol-ngobrol nanti. Baik Sobat Ngobras, terima kasih banyak. Bung Irfan terima kasih sekali Sehat, lagi. sama-sama, Sehat dan Bang Irja. sukses terlalu. Salam buat teman-teman di Walhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangherza.com mengupas dan mencari solusi masalah lingkungan kita.